Saudara-saudara, dalam perayaan Katina kita tentu melihat banyak orang yang mempersiapkan jubah Katina. Bahkan kalau saya melihat dari atas ini, hampir tiap deret tempat duduk Anda ada jubah Katina. Kemudian saya ingat, tadi ketika menunggu di tempat penungguan, sebelum acara mulai, tempat itu tadi mungkin kantornya Bante Kantik mungkin. Saya melihat ada orang yang mempersembahkan jubah Katina di situ. Tapi kemudian oleh Bante Kantik disarankan untuk dititipkan ke panitia. Ya, begitu ya Bante tadi. Ada ya? Nah, dititipkan panitia. Kemudian saya juga melihat bahwa ternyata waktu saya tadi datang ke kantor, ada tumpukan jubah, ternyata titipan juga. Sehingga ketika acara mau mulai, semua orang atau mereka-mereka yang tadi menitipkan akhirnya mengambil. Bahkan tadi kalau saya lihat, malah samanera-samanera yang membantu mengambilkan jubah titipan itu. Lalu saya mencoba merenungkan. Dari peristiwa yang sederhana itu kemudian saya mencoba merenungkan. Ternyata kehidupan ini juga sesungguhnya mirip atau bahkan bisa dikatakan sama dengan penitipan seperti itu. Coba saudara renungkan baik-baik. Ada orang menitipkan sepeda motor kepada Anda. Pernah ada Anda dititipi sepeda motor? Pernah belum? Pernah? Pernah. Kemudian tidak berapa lama, orang yang menitipkan sepeda motor itu mau mengambil. Ini sudah selesai tugas saya, sekarang saya mau ambil ya sepeda motornya. Kira-kira Anda boleh nggak itu? Tidak boleh. Boleh. Ya silakan. Sepeda motor sudah mau diambil, silakan. Kemudian tadi ketika saya masuk ke sini, ternyata juga kita bisa menitipkan sandal di depan. Nanti waktu pulang kita ambil titipan kita itu, sandal. Bagaimana yang terjadi? Apakah yang petugas itu melarang sehingga kita perlu melakukan perkelahian singkat untuk merebut sandal cepit kita? Kira-kira gimana itu? Tidak perlu toh? Langsung oleh si petugas nanti malah diambilkan. Di beberapa tempat agar tidak acak-acakan seperti itu malah dikasih loker dan nomor. Jadi sandal kasih loker, satu, kotak, nomor. Nanti yang punya sandal ditukari nomor, tukari nomor. Nah sehingga waktu ngambil titipan itu, nomornya dikeluarkan. Nih, nah nanti sandalnya yang di loker itu juga dikeluarkan sesuai dengan nomornya. Bisa bayangkan itu ya? Kalau di sini, wah semua berantakan begitu, akhirnya saling menginjak. Wah ini dia, makanya tidak salah ke wihara jadi pakai sandal cepit yang biasa dipakai ke kamar mandi, karena untuk injak-injak semua. Pulang sandal cepit bisa jadi sepatu. Sepatu pulang jadi bakyak. Kenapa? Ya karena yang dititipi nggak tahu, ini barangnya sopo. Nah, saudara-saudara, tapi paling tidak saya mau menjelaskan di sini bahwa pada saat orang menitipkan, kita terima dengan baik.
Dan pada saat orang mengambil, kita berikan dengan baik. Setuju? Setuju. Tapi kadang-kadang saya ingat juga kata-kata lain. Titip kata-kata jadi nambah. Titip duit berbunga, ya malah berkurang ya. Coba ini diantarkan ke sana 20.000, ongkosnya 5.000. Jadi sampai sana cuma 15.000. Tapi kalau titip kata-kata, tolong katakan, saya belum bisa ketemu dengan dia. Bisa nambah. Menurut si A, dia mengatakan belum bisa ketemu kamu karena kamu menjengkelkan. Loh, ini tambahan dari mana? Nah itulah, titip kata bertambah, titip uang berkurang. Kira-kira umat Buddha cocok nggak ya kelakuan begini nih? Kalau bisa gimana? Titip kata berkurang, titip uang bertambah. Hah? Tetap, titip Anda tetap terus. Rugi juga ya nitip Anda tetap terus. Ya, tapi bagaimanapun juga sebaiknya kalau dititipi sesuatu kan dijaga dengan baik. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju kalau Anda dititipi, kemudian ada yang mengambil titipan itu, yang punya mengambil titipan itu, dan Anda tidak protes? Setuju? Siapa yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Saya kalau dititipi, diambil sama yang nitip, saya marah. Siapa yang punya pola pikir itu? Nah, sekarang saya balik. Saya kalau dititipi, diminta, saya kembalikan. Siapa yang punya pola pikir itu? Kok cuma dikit? Coba saya ulang. Coba lagi ya. Mungkin ini enggak jelas pertanyaannya. Biasanya kalau jam segini ini jam ngantuk. Harus senam sedikit, lehernya goyang-goyang. Biar enggak ngantuk. Ya, gitu. Nah, bagus. Nah, goyang-goyang lagi semua. Ya, goyang kanan, goyang kiri. Tunduk depan, tunduk belakang. Tunduk belakang enggak bisa dongak. Nah, bagus. Sudah agak melek ya. Pertanyaannya sekarang, kalau saya dititipi dan diambil, saya berikan dengan rela, dengan ikhlas. Siapa yang setuju? Wih, semua, bagus. Ini hasil goyang-goyang kepala nih. Kalau Anda tidak goyang-goyang tadi, aduh, tidak nunjuk jari. Payah dah. Nah, saudara-saudara, jadi semua sudah setuju bahwa kalau Anda dititipi, maka Anda akan memberikan titipan itu dengan rela, dengan ikhlas. Sekarang kita akan melihat. Anda dititipi sepeda motor. Lalu sepeda motor diambil orang. Anda tentu tidak marah kan? Karena kan titipan. Saudara, tapi saya akan membahas bukan titipan dari seorang atau seseorang. Tapi titipan dari karma Anda sendiri. Titipan karma baik Anda sendiri. Artinya, karena Anda mempunyai karma baik yang mencukupi, sehingga Anda mempunyai uang yang cukup untuk ditukarkan sepeda motor. Sepeda motor ini milik Anda atau bukan? Pikir baik-baik lagi. Kalau enggak goyang-goyang kepala lagi loh ini. Anda punya karma baik sehingga Anda memiliki uang yang cukup untuk ditukarkan sepeda motor. Jadi sepeda motor ini milik Anda atau bukan? Bingung. Ini Anda punya karma baik loh. Anda punya karma baik sehingga punya uang yang cukup untuk ditukarkan sepeda motor.
Siapa yang cocok mengatakan itu milik Anda sepeda motor? Tunjuk jari yang tinggi. Masa tunjuk jari? Siapa yang setuju bahwa dengan karma baik yang cukup sehingga Anda punya uang yang cukup untuk ditukarkan sepeda motor, maka sepeda motor adalah milik Anda. Tunjuk yang tinggi. Kira-kira hanya orang 15. Sekarang saya balik. Anda punya uang yang cukup, karena karma baik yang Anda miliki, kemudian bisa ditukarkan sepeda motor. Siapa yang tidak setuju bahwa sepeda motor itu bukan milik Anda? Nah, kok jumlahnya sama? Yang lain melongo. Saudara-saudara, nampaknya Anda sudah mulai bingung sekarang. Saya memang perlu sedikit memberikan khotbah yang agak berpikir. Saya kan beberapa kali saya ceramah di beberapa tempat, kemarin saya dikatakan, wah Bante ngasih yang gampang-gampang. Oh ya, karena ada orang yang memang cocok dikasih yang gampang-gampang. Tapi bagi Anda, apalagi ini, mahasiswa-mahasiswi ini, kalau dikasih yang gampang-gampang, bubar ini nanti. Jadi saya kasih yang sedikit berpikir. Mari kita renungkan baik-baik. Ini soalnya pertanyaan ini sebetulnya sudah sering, tapi saya akan mengulang karena ini latar belakang tentang karma yang tadi. Bahwa karma yang cukup itu tadi. Kita 5 tahun yang lalu, dengan kita yang sekarang, beda atau sama? Wah, kan udah pintar. Karena ini pertanyaannya sudah sering keluar. Kita yang sekarang, dengan yang 5 tahun yang akan datang, sama atau beda? Beda. Bagus. Walaupun saya kira jawaban Anda yang masih belum tepat. Sudah ditanya bolak-balik yang masih jawabnya belum tepat. 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang, kita sama atau beda? Beda. Berarti orang tua Anda tidak kenal. Siapa ya kamu? Anakku yang 5 tahun yang lalu bentuknya enggak begini. Enggak cukuran bersih begini nih. Loh, sudah pertanyaan yang tiap tahun saya tanyain kok masih jawabnya salah. Beda atau sama? Sama. Ini pertanyaan ini sering sekali loh. Beda. Jadi beda. Beda hampir sama. Hampir. Oh beda tapi sama. Tanya guru bahasa Indonesianya. Nanti Anda bisa nggak lulus loh. Beda tapi sama. Itu berkali-kali sudah saya jawab. Bukan beda, juga bukan sama. Kalau beda, orang tua kita nggak kenal. Kalau sama, kita nggak ubanen. Ya toh? Jadi apa itu? Jadi beda atau sama? Bukan beda, bukan sama, tapi proses. Nah, saudara-saudara, sekarang ini pertanyaan yang penting. Ini yang berhubungan dengan sepeda motor tadi. Kita yang berbuat baik, kita yang 5 tahun yang lalu. Kemudian, karma baik kita yang 5 tahun lalu itu berbuah dalam bentuk kita punya uang yang cukup untuk ditukarkan sepeda motor. Ini kan pertanyaannya kan tadi itu toh. Nah, sepeda motor ini punya kita atau bukan? Hah? Pikir alon-alon meneh. Pikir lagi baik-baik. Punya kita atau bukan ini? Bukan? Bukan punya kita. Punya kita. Sebelah gedek, sebelah mantruk saya yang bingung. Bagaimana ini? Bingungnya aja. Siapa yang setuju sepeda motor itu punya kita? Podo tadi. Siapa yang tidak setuju sepeda motor itu punya kita? Yang tidak setuju punya kita. Tambah sedikit. Berarti tambah bingung nih orang-orang ini.
Saudara-saudara, tadi Anda sudah jelas, kita yang 5 tahun yang lalu bukan sama, juga bukan yang berbeda. Kita sudah berproses menjadi kita yang sekarang. Berarti, perbuatan baik yang lampau, yang 5 tahun yang lalu, sebetulnya juga berproses. Sehingga kalau mengatakan itu milik kita, menganggap bahwa 5 tahun yang lalu dengan kita yang sekarang adalah sama. Itu milik. Dulu aku yang berbuat, sekarang aku yang panen. Sama. Itu loh. Makanya jawabannya membingungkan. Sebaliknya kalau yang mengatakan tidak sama, dulu aku yang berbuat, aku tidak sama dengan yang sekarang. Padahal ini semua adalah proses. Sebetulnya, siapa yang punya hak sepeda motor itu? Saya yang sekarang atau saya yang 5 tahun yang lalu? Siapa yang setuju bahwa yang sebetulnya punya hak memiliki sepeda motor adalah saya yang sekarang? 3 orang saja. Siapa yang setuju bahwa yang memiliki sepeda motor ini adalah haknya saya yang 5 tahun yang lalu? Ya, 3 orang juga, membingungkan. Padahal saya nerangkannya ini sudah pelan-pelan. Saudara-saudara, di dalam hukum karma, mereka yang menanam, mereka yang memetik. Yang menanam adalah saya yang 5 tahun yang lalu. Siapa yang seharusnya memetik? Saya yang sekarang. Seharusnya saya yang 5 tahun lalu. Wong dia yang melakukan perbuatan. Tetapi kok ini saya yang malah memetik? Ini kan karena proses. Ya kan? Nah kemudian karena proses ini, karma baik yang tadi dilakukan oleh saya yang 5 tahun lalu, akhirnya membuahkan uang dalam bentuk yang cukup untuk ditukarkan sepeda motor. Berarti sesungguhnya sepeda motor milik saya yang 5 tahun lalu. Artinya sepeda motor ini milik saya atau pinjaman? Pinjaman atau milik? Loh, saya yang sekarang, tadi katanya miliknya saya yang 5 tahun, sekarang kok jadi milik? Sesungguhnya sepeda motor itu adalah pinjaman. Pinjaman saya yang 5 tahun lalu. Nah, saudara-saudara, kalau pinjaman 5 tahun yang lalu, kemudian sepeda motor ini hilang, bagaimana seharusnya? Harusnya kan rela toh. Berarti pinjamannya sudah habis toh. Enak toh. Mantep toh. Coba saudara renungkan baik-baik. Berarti sepeda motor ini adalah pinjaman kita dari kehidupan yang 5 tahun lalu. Mungkin 5 tahun lalu kita berbuat sesuatu yang baik, sehingga membuahkan memiliki sepeda motor hanya untuk 3 bulan. Sehingga saya yang sekarang sebetulnya hanya mendapatkan sepeda motor jangka waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, sepeda motor diparkir di depan wihara, hilang. Karena karma baik yang dilakukan saya 5 tahun yang lalu ini hanya cukup untuk 3 bulan. Ini sesungguhnya pinjaman. Karena Anda yang sekarang tidak mungkin bisa moro-moro punya uang langsung tukarkan sepeda motor. Ini tentu ada perjuangan dan itu milik yang bekerja adalah yang 5 tahun yang lalu. Milik saya yang berbuat baik 5 tahun yang lalu. Mulai bisa menangkap nih? Bisa? Jadi kalau sekarang sepeda motor perlu disesali atau tidak kalau hilang? Karena itu letakkan di mana saja, tidak usah dikunci. Biarkan diambil, semua toh cuma titipan. Setuju? Loh.
Ya apa ini? Ya, Anda harus tetap jaga. Karena Anda kalau dititipi orang, misalnya begini, saya titip ya sepeda motor, saya mau kuliah dulu. Apa Anda harus biarkan aja ini titipan, meletakkan di tengah jalan aja, ketubruk bis ya terserah. Apa begitu? Tidak kan? Kan kita jaga, tadi kan kita sudah sampaikan, ada titipan, kita jaga, kita rawat, kalau perlu diganduli duren. Sehingga nanti pulang diambil titipannya, ada bonus duren. Kenapa? Karena kita orang yang tanggung jawab tentang barang yang dititipi. Tapi kalau sudah dijaga masih hilang, ya kita di luar kemampuan kita, toh. Nah, sekarang kita dititipi, perbuatan kita, kebajikan kita 5 tahun yang lalu. Sehingga menghasilkan kebahagiaan dalam bentuk sepeda motor pada saat ini. Tapi kalau sepeda motor hilang, berarti karma baik yang dilakukan ini sudah tidak mencukupi, sudah tidak mendukung. Sehingga harusnya kita relakan. Ya kan? Kita ikhlaskan. Bisa atau tidak? Hah? Sepeda motor hilang bisa ikhlas enggak? Bisa? Bagus. Sudah pernah? Belum? Belum sama dengan mau, akan. Jadi sudah pernah kehilangan? Sudah pernah kehilangan? Belum itu berarti kepingin kehilangan. Sahabat baik-baik, sudah pernah kehilangan? Ah, tidak pernah kehilangan dan tidak kepingin kehilangan. Beberapa orang tanya kepada kita kan kalau KTP kan ditulis status, apa ini? Status menikah atau belum menikah loh. Tapi saya protes, saya bukan belum, saya tidak menikah. Gitu ya Biku? Iya, ketik sendiri, tidak menikah. Jadi bukan belum menikah. Jadi Anda sudah pernah kehilangan sepeda motor? Nah, tidak. Jangan belum. Berarti kepingin kehilangan untuk nyoba itu. Nah, saudara-saudara, sekarang Anda sudah tahu bahwa sepeda motor itu adalah Anda hanya dititipi. Karena dalam beberapa tahun atau beberapa kehidupan yang lampau, Anda sudah banyak berbuat baik sehingga layak mendapatkan sepeda motor. Setuju ini? Baik, sekarang kita perluas. Ternyata kita dititipi sepeda motor itu hanya salah satu dari karma baik yang kita miliki sejak kehidupan-kehidupan yang lampau. Ternyata kita juga dititipi macam-macam. Salah satunya kita dititipi pasangan hidup. Siapa yang sudah punya pasangan hidup? Ah, sudah. Siapa yang belum punya pasangan hidup? Ini Cilacap ini kok ada yang tunjuk jari? Tapi dalam hati, wisin. Saudara-saudara, pasangan hidup itu juga titipan. Karena itu, kenapa kok kita milih dia kok bukan bapake? Ini mesti ada sebab. Kenapa kita milih dia kok bukan Mbak Yuni? Ini mesti ada sebab. Karena pada beberapa waktu yang lampau, karma baik kita, entah di kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, kita sudah punya hubungan karma dengan dia. Sehingga begitu ketemu dia, kita tertarik. Ini adalah titipan. Tapi kalau hubungan karmanya itu sudah selesai, maka pasangan hidup itu pasti lepas. Oleh karena itu di dalam pemberkahan perkawinan saya dulu sudah pernah menyampaikan kepada Pak Romo Wandita ini. Coba ngomong dengan mereka yang menikah. Bahwa Anda hari ini bersatu sebagai pasangan hidup suami istri, tapi jangan lupa hidup itu tidak kekal sehingga suatu ketika kalian pasti berpisah. Masalah berpisah hidup atau mati itu urusan belakangan. Tapi mesti berpisah.
Sudah pernah dipraktekkan belum tuh? Hah? Belum. Belum berarti akan. Itu bisa dilempar botol air mineral itu. Sama orang tuanya mempelai. Ini Romo nggak bener, ini pandita nggak bener. Masa orang menikah disumpahi pisah. Tapi kan kenyataan itu. Perkawinan kan pasti berakhir dengan perceraian kan? Setuju atau tidak? Setuju. Masalah cerai hidup atau cerai mati, urusan belakangan. Tapi pasti cerai. Jarang mati barengan itu. Atau mati ngajak-ajak. Aku mau mati dek, ayo melu dek. Lu gimana caranya? Kuwi ono racun tikus dek. Saya kira tidak ada itu. Jadi matinya ya tetap sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudara, berarti pasangan hidup ini satu ketika akan pisah. Karena karmanya sudah habis. Kalau demikian saudara, pasangan hidup itu juga titipan. Itu cuman titipan karena perilaku kita dari kehidupan yang lampau. Setuju atau tidak? Setuju toh? Anda kan tidak mungkin moro-moro ketemu langsung tiang, klip langsung ngebling, jatuh cinta. Tidak mungkin, itu pasti ada hubungannya dengan kehidupan lampaunya. Buktinya tidak semua begitu kok yang ditemui wedus atau apa, tidak pernah langsung ngebling karo wedus. Walaupun ada beberapa yang mengatakan kucingnya ganteng, ayu, anjing ganteng, ayu. Yang tahu anjing ganteng, ayu itu biasanya karma lampaunya. Apa itu? Karena bagi yang normal-normal, kucing kok ganteng apa nih? Beringosnya aja nyerongot begitu. Irung basah terus kok ganteng apanya? Lah ini mesti jenis yang sama ini dulu. Ngertian ganteng itu. Setuju? Nah, sekarang Anda pernah tahu kucing ganteng? Nah, renungkan karma lampaunya dulu sebagai apa. Nah, saudara-saudara, berarti ketika kita bertemu, itu sudah ada hubungan karma. Kemudian menjadi pasangan hidup itu karena ikatan karma. Itu adalah titipan. Dan ketika titipan itu diambil, karena karmanya sudah habis, kita sedih atau tidak? Sedih. Tadi sepeda motor sedih enggak? Sepeda motor tadi titipan bukan? Loh kok bukan? Balik meneh. Ya capek-capek nerangkan setengah jam nih. Balik meneh pengertiannya. Duh, ya apa ini? Saya mungkin nerangkannya enggak jelas ini. Sepeda motor tadi titipan atau bukan? Nah, masih bukan titipan lagi. Nah, jadi titipan kehidupan lampau. Ketika hilang, bagaimana? Sebetulnya harusnya ikhlas. Pasangan hidup titipan. Karena yang kenal adalah karma lampaunya. Lah sekarang hilang. Meninggal. Pisah. Susah atau tidak? Titipan diambil loh, titipan diambil. Tadi sudah sepakat. Titipannya kalau diambil tidak protes. Pasangan hidup kita adalah titipan. Ketika diambil, seharusnya ikhlas. Karena memang sudah waktunya kita berpisah dengan pasangan hidup kita. Berpisah hidup, berpisah mati, itu hanya karena waktu. Tapi dia pasti berpisah. Lebih dalam lagi, anak titipan atau milik? Nah, sudah mulai pinter. Ternyata enggak sia-sia setengah jam ngawas di sini. Berarti kalau anak pergi keluar kota, tidak susah. Tidak. Anak pergi ke luar negeri, tidak susah? Tidak. Anak pergi ke luar dunia, apa bedanya? Kenapa kalau sekarang anak pergi ke luar dunia kok susah? Tidak kembali. Pasti kembali. Ketemu lagi kok mungkin di kelahiran yang berikutnya.
Kan pergi keluar kota hanya 2 jam, balik. Pergi keluar negeri 5 tahun, balik. Pergi keluar dunia 5 kehidupan, temu lagi. Itu kan hanya masalah waktu toh. Nah sekarang itu lebih dalam lagi. Jadi anak sebetulnya titipan atau milik? Titipan, pinter. Masalah pinter sungguhan atau cuman bio itu urusan Anda dah. Saudara, sekarang lebih dalam lagi. Kupingnya yang nempel iki kakulan jepiping ini punya sendiri atau titipan? Jadi titipan? Ya kalau titipan coba sebelahnya ambil. Ayo ditagih kupingnya, jewer. Titipannya siapa ini? Titipannya siapa kuping? Hah? Karma lampau. Buktinya apa? Tidak semua orang punya kuping. Makanya yang tidak punya kuping ditutupi rambut. Yang punya kuping bangga. Tok kilo kono kupingnya. Yang tidak punya kuping kabeh ditutupi rambut. Isin yen randuwe kuping. Betul? Betul? Wah, yang cocok ini. Cilacaru sama Cilacari ini mantap, bener duwe kuping kabeh. Yang belakang melongo rawani jawab. Saudara-saudara, kuping ini memang titipan kita dari kehidupan yang sebelumnya. Karena kehidupan yang sebelumnya berbuat baik, maka kehidupan yang sekarang kita punya kuping. Buktinya apa? Karena kita lahir belum melakukan perbuatan baik macam-macam, kita sudah ketemplean kuping, plek, sudah ada. Ini mesti pinjemannya yang dulu. Buktinya kalau yang dulu kurang perbuatan baiknya yang mencukupi untuk nitipi kuping, lahir tidak punya kuping. Pernah lihat bayi yang lahir tidak punya kuping? Belum. Cari di rumah sakit, banyak itu yang tidak punya kuping. Bahkan sampai gede pun banyak yang tidak punya kuping. Hidung, titipan atau bukan? Ada orang lahir nggak punya hidung? Ada. Langit-langit, mulut, titipan atau bukan? Titipan toh? Ada orang yang lahir nggak punya langit-langit toh? Tangan, kaki, titipan semua. Kesehatan, titipan. Karir, jodoh, ketik rek spasi. Nah, masalah karir, jodoh, ketik rek spasi. Damadipa. Wah, bakal mendapat penjelasan maksud saya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu sekarang kita mulai ngerti bahwa semua yang ada di diri kita adalah titipan. Kemudian apa yang terjadi? Kalau sepeda motor hilang, stres. Pasangan hidup amblas, stres. Anak meninggal dunia, stres. Kuping sudah pangrungon, stres. Mata menjadi tak bisa begitu bisa melihat, stres. Tangan menjadi tidak bisa digerakkan alias stroke, stres. Padahal semua ini adalah titipan. Kalau stres, apakah itu kita menyadari titipan? Tidak toh. Kita menganggap itu milik kita. Badan ini milik kita, kuping ini milik kita. Semuanya milik kita, padahal semuanya hanyalah titipan kita, perbuatan kita yang di masa-masa yang sebelumnya. Saudara-saudara, apa pantas sekarang kalau orang titip sepeda motor ke Anda dan diambil dan Anda marah? Pantas enggak? Tidak pantas kan? Pantas enggak ketika Anda dititipi sepeda motor atau sandal kemudian diambil dan Anda stres? Pantas enggak? Tetapi kenapa ketika kita dititipi kuping, dititipi tangan, dititipi badan, dititipi karir, dititipi keluarga, dititipi materi, begitu hilang dari diri kita, stres.
Berarti kesadaran kita pada titipan ini tidak jelas. Oleh karena itu, agar jelas kita di dalam Dharma diberikan sarana latihan dalam upacara katina. Inilah upacara katina ini sebetulnya untuk memahami bahwa hidup adalah titipan. Tadi sudah dimulai dengan titip jubah di kantor. Diambil lagi untuk diserahkan. Jubah yang Anda bawa itu sama sekali Anda tidak pernah lihat kadang bentuknya. Anda hanya seperti ngambil dari depan meja dan kemudian dipersembahkan kepada para biku. Ya kan? Ini kan Anda kan sebetulnya kan seperti dititipi toh. Titipi jubah, kasih. Rela Anda mempersembahkan jubah? Enggak ada protes? Loh, ini kan jubahku. Masa bantainya aku enggak kenal lo pakai? Tidak kan? Ini Anda dilatih untuk membedakan bahwa ini adalah titipan. Bahkan ada beberapa orang dititipi jubah yang lain. Yang tadi saya ingat dengan Bante Kantik, yang mau menerima jubah, mau dipersembahkan ke Bante Kantik sebelum acara berlangsung, dan Bantenya mengatakan, dititipkan saja ke panitia, biar nanti panitia yang mempersembahkan. Dan orang itu bisa saja melakukan titipan itu. Dan nanti panitia yang dititipi, ya dipersembahkan saja. Bisa kan seperti itu? Nah, berarti ketika sesuatu dititipkan kepada kita, kita mampu melepas. Katina adalah latihan pelepasan. Bahwa apa yang kita dititipi, marilah kita lepaskan. Jangan melekat. Kalau sampai melekat, yang timbul adalah penderitaan. Dengan kita bisa melepas, rela, ikhlas, lega, batin menjadi tenang. Kalau katina ini kemudian yang kita lepaskan adalah jubah, kita persembahkan jubah yang tadinya dititipkan kepada kita, sebetulnya bukan hanya jubah yang kita persembahkan, bukan hanya jubah yang kita relakan, bukan hanya jubah yang kita latih untuk tidak melekat. Tapi sebetulnya kita mulai latihan untuk melepas. Melepas kemelekatan kita kepada karir kita. Karena karir kadang-kadang tinggi, tapi mungkin satu ketika menurun. Kita melepaskan harta duniawi kita, merelakan harta duniawi kita. Karena mungkin harta dunia kita yang banyak, tambah banyak, tambah banyak. Mungkin satu ketika menurun. Mungkin satu ketika setelah menurun naik lagi. Nanti menurun lagi. Terus naik dan turun selalu berproses. Ketika kita bisa menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya hanya titipan, kita tidak gelisah menghadapi perubahan. Ketika kita menyadari pasangan hidup kita adalah titipan, maka ketika pasangan hidup kita pergi meninggalkan kita, pasangan hidup kita sakit, pasangan hidup kita meninggal dunia, maka kita menyadari bahwa titipannya sudah selesai. Karma lampau yang mengaitkan kita dengan dia sudah selesai. Sehingga hasilnya kita tidak lagi berkumpul, bergaul dengan pasangan hidup kita lagi. Ketika anak kita pergi ke luar kota, anak kita pergi ke luar negeri, anak kita lahir lagi di alam yang lain. Seharusnya kita kemudian merenungkan, sama dengan saya ketika dititipi jubah untuk dipersembahkan kepada para biku. Saya bisa rela dan ikhlaskan. Demikian pula dengan anak saya yang dititipkan kepada saya oleh karma lampau yang mendukung untuk saya memiliki anak tersebut. Kalau memang sekarang sudah waktunya untuk berpisah dengan anak saya harus relakan, saya harus ikhlaskan. Karir, rezeki, pasangan hidup, anak, itu semua di luar diri kita. Nanti ada yang nempel di dalam diri kita, yaitu telinga, mata, indria kita, tenaga kita, kesehatan kita. Semuanya akan lepas sedikit demi sedikit.
Semuanya akan berkurang sedikit demi sedikit sesuai dengan timbunan jasa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Didik Kanda Sutta tadi sudah disebutkan, wajah cantik, suara merdu, dan segala macam yang hebat-hebat. Itu semua diperoleh karena karma baik yang sudah pernah kita lakukan. Tetapi kalau karma baik yang mendukung itu sudah lenyap, maka tidak ada lagi wajah cantik, tidak ada lagi suara merdu, tidak ada lagi kedudukan yang luar biasa. Semuanya dia akan lepas satu persatu. Kalau demikian saudara, pada saatnya nanti bukan hanya telinga yang berkurang pendengarannya, bukan hanya tenaga yang berkurang kekuatannya, bukan hanya kulit yang berkurang kekenyalannya, tetapi sesungguhnya akhirnya hidup kita pun, tubuh ini pun harus kita lepaskan. Kehidupan ini tidak pasti, kehidupan ini tidak kekal. Yang satu ketika tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, satu ketika harus terlepas dari diri kita. Kita harus lahir kembali. Kita harus meninggalkan kehidupan ini. Meninggalkan orang yang kita cintai. Meninggalkan orang yang kita sayangi. Meninggalkan mereka yang kita benci. Siapapun juga, apapun juga. Pada saat karma lampau kita sudah habis dukungannya, tidak ada yang bisa menolak perpisahan hidup kita dengan segalanya. Kalau kita tetap tidak mau terima, tetap melekat, tidak percaya bahwa karma kita yang mendukung itu sudah habis, maka yang ada adalah penderitaan. Kita menjadi stres, kita menjadi gelisah karena harus berpisah dengan yang kita cintai. Padahal sesungguhnya semua itu hanya titipan. Oleh karena itu saudara-saudara, pada saat Anda mempersembahkan dana katina, ingatlah baik-baik bahwa ini adalah latihan memberikan titipan kita. Kalau sudah dititipi, serahkan. Serahkan apa yang dititipi tanpa penyesalan. Dan kalau itu dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kehidupan kita ini pun hanyalah sekedar titipan. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita harus melepas kehidupan ini untuk lahir di alam yang lain, maka kita pun harus melepas dengan ikhlas, melepas dengan rela, melepas dengan tanpa beban. Karena memang bahan bakar kehidupan kita atau sumber kehidupan kita, yaitu karma lampau kita sudah habis, ya kita harus relakan, ikhlaskan. Oleh karena itu saudara-saudara, manfaat dana katina bukan hanya sekedar pada hari ini Anda datang, berkumpul dan mempersembahkan jubah katina. Tetapi manfaat dana katina ini sesungguhnya bertahan untuk waktu yang lama. Punya pengertian yang mendalam, yaitu belajar melepas. Karena kerelaan, pelepasan akan menumbuhkan kebahagiaan. Sedangkan kemelekatan akan menimbulkan penderitaan. Anda yang sudah berdana katina, Anda yang sudah mempersiapkan dana katina, Anda yang sudah mengikuti upacara katina bukan hanya sekali, dua kali, tapi sudah setiap tahun. Renungkan baik-baik. Sudahkah Anda katina setiap saat? Sudahkah Anda mampu melepas kemelekatan Anda setiap saat? Melepaskan kemelekatan pada pekerjaan, melepaskan kemelekatan pada harta benda, melepaskan kemelekatan pada keluarga. Semua yang Anda miliki sesungguhnya harus Anda lepaskan. Kalau Anda bisa merenungkan ini dan Anda bisa menjalani katina setiap saat, maka katina pada hari ini di Dhammadippa Arama ini mempunyai makna yang mendalam. Makna perubahan di dalam mental kita. Mental melepas untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukan mental melekat sehingga timbul penderitaan. Tapi kalau Anda masih timbul melekat, sepeda motor hilang masih stres, sandal sudah jelek saja hilang juga masih 3 hari 3 malam tidak tidur dan seterusnya, sekarang masih ada kesempatan untuk merenungkan. Sekarang masih ada kesempatan untuk mengubah pola pikir. Sehingga katina tidak lagi sia-sia. Katina
menjadi kesempatan bagi kita untuk berubah, tidak melekat, dan bebas dari kesulitan, bebas dari penderitaan. Karena sesungguhnya kemelekatan sumber penderitaan, kerelaan sumber kebahagiaan. Katina adalah latihan pelepasan, latihan kerelaan. Melaksanakan katina adalah selangkah untuk membuka sumber kebahagiaan. Selamat katina, semoga Anda semua selalu berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Sadhu, sadhu.